Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhu Hao atau Xiao Zhu yang memutuskan akan menyerang hutan belantara abadi. Karena dia sangatlah marah, Xiao telah berhasil mengambil salah satu klonnya. Dan saat ini, ada ratusan ribu sosok yang ada di udara dan berbaris memandang ke arah Zhu Hao. Dan pemandangan ini terlihat spektakuler. Di antara ratusan ribu pasukan ini, sebagian besar memang berkekuatan fighting god dan hanya beberapa saja yang berkekuatan immortality. Dan di antara ratusan ribu pasukan ini, sepertinya tidak ada yang merasa takut karena di dalam sejarah Istana Dewa Berburu tidak pernah terkalahkan. Pasukan yang berjumlah ratusan ribu ini sudah menjadi tulang punggung atau pasukan utama yang tidak terkalahkan dari Istana Dewa Berburu. Dan sampai titik ini, Zhu Hao tampaknya memahami bahwa Istana Dewa Berburu tidak memiliki jalan lain. Dia memang harus menyerang atau menyergap Xiaoyan ini. Terlebih lagi, setelah klon Yonghe bertarung dengan Xiaoyan, dia bisa merasakan krisis yang sangat kuat. Karena dia telah sepenuhnya meremehkan Xiaoyan sebelumnya. Dan dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini bisa menjadi begitu kuat. Terutama saat ini Su Erkun telah muncul. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa untuk melakukannya. Dia masih bertanya-tanya mengapa Xiaoyan bisa mengubah binatang buas setingkat itu menjadi bawahannya. Bukan hanya Zhu Hao sendiri yang merasa ini sangatlah mustahil dan aneh. Dari zaman kuno hingga sekarang, mungkin hanya ada sedikit orang saja yang bisa mengendalikan Su Erkun. Terlebih lagi, ada juga Jiu Ying dan juga binatang iblis. Meskipun Zhu Hao tidak mengenali binatang iblis itu, menurutnya itu adalah binatang buas yang levelnya memang setara dengan Su Erkun. Karena kemunculan 3 binatang buas inilah, itu sangatlah mengganggu rencana Zhu Hao sebelumnya. Bahkan, pertempuran itu dengan mudah diselesaikan oleh Xiaoyan tanpa bantuan sang permaisuri. Kali ini pasukan Istana Dewa Berburu telah terintegrasi di udara, namun mereka semua tidak segera bergerak, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Kekuatan tempur dari pasukan ini sudah tidak perlu diragukan lagi, namun Zhu Hao masih merasa ini masihlah kurang cukup. Meskipun ada orang-orang dari dunia Taisu yang dapat dipastikan mengambil tindakan juga seperti Zhu Hao berdasarkan pengalaman terakhirnya, dia tidak akan bisa mengandalkan orang-orang dari dunia Taisu itu saja. Jika Zhu Hao ingin berurusan dengan Xiaoyan dan juga permaisuri, maka Zhu Hao harus mengandalkan dirinya sendiri. Sesaat kemudian terdengar sebuah auman binatang buas dari ujung yang jauh. Saat auman binatang buas ini terdengar, semua orang-orang bisa merasakan tekanan yang begitu kuat sehingga membuat orang-orang ini merasa gelisah. Kemudian lalu muncullah seekor naga raksasa dengan 6 sayap di tubuhnya dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah tua. Dengan pasukan ratusan ribu orang dan juga pasukan ratusan binatang buas, ini bisa dikatakan sebagai barisan pertempuran terbesar dari Istana Dewa Berburu. Namun tidak hanya merasa takut saja, bahkan ada auman kegembiraan di wajah mereka. Alias mereka sama sekali tidak takut dan juga mereka merasa gembira. Untuk pertama kalinya Istana Dewa Berburu belum pernah dikalahkan. Kebanggaan di hati mereka membuat mereka sangatlah rindu akan suasana peperangan. Dan tidak ada kekuatan dari alam Xuanjin yang dapat menandingi kekuatan pasukan Istana Dewa Berburu pada saat ini. Mereka berpikir pasti mereka akan memenangkan pertempuran ini. Dan pasukan Istana Dewa Berburu kali ini memang tidak terlalu terburu-buru, seolah-olah mereka seperti menghadapi sesuatu yang mereka rindukan. Sementara itu Zhu Hao pun langsung berkata, "Pasukan Istana Dewa Berburu, kali ini kita akan berperang dan membunuh permaisuri," ucap dari Zhu Hao.
Zhu Hao sudah tidak menyelidikinya lagi, dan kali ini permaisuri tidak membawa rombongan, dan dia pasti memenangkan pertempuran itu. Karena memang anak buah atau pengikut-pengikut dari sang permaisuri ini tidak ikut ke hutan belantara abadi. Jadi pertempuran ini pasti akan bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Ketika kekuatan yang tersisa dari permaisuri telah habis, maka permaisuri pasti akan mengalami kematian yang sesungguhnya. Zhu Hao lagi-lagi menggunakan kekuatan formasi awan sitrusnya secara paksa untuk membuat lubang teleportasi. Hanya dengan cara ini saja, dia dapat mencapai hutan belantara abadi secepat mungkin. Setelah seluruh pasukan Istana Dewa Berburu memasuki lubang teleportasi itu, kedua klon Zhu Hao juga langsung terbang keluar pada saat ini menuju lubang teleportasi itu. Sedangkan dia sendiri tidak pergi menuju ke hutan belantara abadi, alias Zhu Hao-nya masih tetap di Istana Dewa Berburu. Istana Dewa Berburu telah berkembang sampai sejauh ini. Aku harap suatu hari nanti aku akan bisa mengakhiri permaisuri. Hanya dengan begitu, alam Suanyin ini akan benar-benar menjadi milikku, ucap dari Zhu Hao. Adapun Xiaoyan yang berada di menara pembantaian, dia masih memanfaatkan waktunya untuk berlatih. Xiaoyan tidak menyangka setelah dia bisa menerobos ke fighting god bintang 9 tahap akhir, dia akan mengalami pertumbuhan yang begitu eksplosif. Dan langsung membuat fondasi sumber gas Xiaoyan ini memiliki puluhan miliar. Ini adalah angka yang tidak pernah berani dibayangkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun Xiaoyan masih menganggapnya aneh. Secara logika, setelah Xiaoyan menerobos ke puncak fighting god bintang 9, seharusnya dia setengah lagi menyentuh ambang immortality. Namun sampai sekarang sumber gas di tubuhnya yang terus berkembang, namun tingkat immortality-nya tampaknya sangatlah jauh baginya. Masih belum bisa dikejar. Alias sumber gasnya udah mencapai puluhan miliar, Xiaoyan tetap tidak melakukan penerobosan atau tidak ada tanda-tanda melakukan penerobosan ke level immortality. Sementara itu, lalu terlihat sebuah bayangan hitam yang besar yang secara perlahan keluar dari lubang teleportasi yang dibuat oleh Zhu Hao. Dan bayangan besar ini sama persis dengan Taisu Senju yang melayang di luar menara pembantaian. Taisu Senju yang keluar dari lubang teleportasi ini bukan hanya satu, tetapi ada dua. Berarti ini adalah orang-orang dunia Taisu atau 701 kalau tidak salah, yang diutus untuk pergi ke titik di mana Taisu Senju telah mati. Dan dia membawa 20 pasukan dan juga 2 Taisu Senju. Pada saat ini Taisu Senju yang baru keluar dari lubang teleportasi itu bukan hanya satu tetapi 2. Bahkan di langit yang luas ada tubuh kedua dari Taisu Senju ini yang tampaknya sangatlah besar. Dan di atas tubuh besar Taisu Senju itu ada beberapa sosok yang berdiri di atasnya. Tetapi ketika sosok-sosok besar dari 2 Taisu Senju ini hendak memasuki hutan belantara abadi, ada sebuah kekuatan yang kuat yang menghalangi mereka dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan tekanan ini sangatlah kuat dan muncul di hutan belantara abadi. Tunggu dulu, aku dengar hutan belantara abadi ini memiliki banyak sekali peraturan-peraturan atau larangan. Mungkinkah ini adalah salah satu kekuatan dari larangan itu? Ucap dari salah satu petarung dunia Taisu yang berada di atas Taisu Senju. Kekuatan larangan? Itu sungguh kekuatan yang konyol. Hal seperti itu tidak berpengaruh kepada kita, jawab dari si petarung dunia Taisu dengan nomor 701 di lengannya. Tentu saja 701 ini adalah pemimpin dari kelompok ini. Bahkan kedua Taisu Senju pun mematuhi perintahnya. Tidak peduli kekuatan penahanan semacam apapun itu, aku akan tetap menghancurkannya, ucap dari si 701 ini. Setelah itu, kedua Taisu Senju perlahan membuka mulut besar mereka. Energi yang kuat pun langsung terbentuk secara gila-gilaan di mulutnya yang besar. Dan mulutnya mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan meledak dengan segenap cahaya yang luar biasa. Adapun sosok 701, dia memiliki perbedaan pada armornya jika dibandingkan dengan petarung-petarung dunia Taisu lainnya. Karena ada 3 kristal merah yang terbentuk di dadanya.
Beberapa orang di belakang Taisu Senju atau 701 juga ada yang memiliki 2 kristal merah di dada mereka. Ini menunjukkan bahwa yang lainnya ini hanya menggunakan armor generasi kedua dari armor Dewa Palsu itu. Namun saat ini hanya 701 saja yang memiliki 3 kristal merah di dadanya. Mungkin jumlah kristal merah ini ada hubungannya dengan level armor Dewa Palsunya. Jadi kristal merah ini juga menjadi sumber utama kekuatan immortality pada armor Dewa Palsu itu. Semakin banyak kristalnya, maka armor itu akan menyimpan kekuatan immortality yang lebih banyak juga. Sementara itu, kumpulan cahaya yang sudah memadat dari mulut 2 Taisu Senju tiba-tiba melonjak keras dan berubah menjadi 2 sinar cahaya yang diisi kekuatan penghancur yang sangat ekstrim dan membordar-bardir penghalang yang tidak kasat mata itu. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat juga meletus di hutan belantara abadi. Jelas bahwa kelompok orang-orang dari dunia Taisu ini ingin menggunakan cara yang kasar untuk bisa memasuki hutan belantara abadi ini. Kekuatan penghalang dari hutan belantara abadi pun menghalangi 2 berkas cahaya itu yang keluar dari mulut Taisu Senju. Buar, saat kedua kekuatan ini bertabrakan, seluruh langitnya pun bergetar hebat. Jelas sekali bahwa kekuatan seperti itu dapat mengguncang dunia. Pada saat ini, pancaran sinar dari kedua mulut Taisu Senju masih tidak berhenti dan terus membordar-bardir perisai itu. Melawan kekuatan penahanan yang tidak terlihat seperti itu di hutan belantara abadi, ini cukuplah menjadi kejadian yang sangat langka karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang diserang oleh Taisu Senju ini. Kemudian 701 lalu mengangkat tangannya dan seberkas cahaya keluar dari mulut 2 Taisu Senju itu berangsur-angsur menghilang, seolah-olah 701 ini menghentikan serangannya. Dia berhenti menggunakan metode seperti ini karena ternyata mereka tetap tidak bisa masuk atau menghancurkan penghalang itu. Sepertinya penghalang itu juga begitu kuat. Meskipun mereka telah sampai di hutan belantara abadi, rupanya masih sulit untuk mereka bisa memasuki hutan belantara abadi ini. Saat 701 sedang memikirkan cara lain agar dia bisa memasuki hutan belantara abadi, tiba-tiba ada sebuah lubang teleportasi muncul tidak jauh dari tempat di mana mereka berada. Dari lubang teleportasi itu lalu keluar ratusan binatang buas dan ukurannya berbeda-beda. Namun dari setiap binatang buas ini memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Setelah semua binatang buas ini keluar dari lubang teleportasi itu, mereka langsung melihat ada ratusan ribu sosok yang menggunakan binatang terbang bergegas keluar dari lubang teleportasi itu. Kekuatan mereka pun menarik perhatian 701 karena dia belum tahu siapa yang baru saja muncul ini. Setelah beberapa saat, seekor binatang terbang yang lebih besar muncul di lubang teleportasi itu, diikuti oleh banyak binatang buas yang lainnya. Di punggung binatang terbang raksasa ini, ada 2 sosok yang sedang duduk bersila. Pada saat yang sama, kedua sosok itu pun perlahan membuka mata mereka. Dan gerakan kedua sosok ini hampir sama persis. Begitu pula dengan sorot mata mereka. Sepertinya kamu menemui masalah besar di sini. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Ucap dari kedua sosok itu yang baru saja muncul di hadapan 701. Sudah dapat dipastikan bahwa kedua sosok ini adalah kedua sosok klon dari Zhuhao. Melihat itu 701 pun perlahan menoleh. Meskipun dia tidak tahu siapa yang sedang berbicara kepadanya saat ini, saat melihat para pasukan yang perkasa ini, dia pun sedikit merasa terkejut. Siapa kalian? Berani-beraninya berkata seperti itu di depanku, ucap dari 701. Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Aku adalah pemimpin istana Dewa Berburu Zhuhao, ucap dari Zhuhao yang saat ini suaranya terdengar dari salah satu klon milik Zhuhao ini. Dan karena Zhuhao tidak ikut ke sini, jadi dia hanya bisa mentransmisikan suaranya lewat kekuatan jiwa melalui klonnya. Istana Dewa Berburu, jawab dari 701 dengan sedikit terkejut ketika mendengar nama itu. Dia lalu berbalik dan melihat ke arah klon Zhuhao.
Oh ya, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Konon, para petarung dunia Taisu telah mendapatkan kabar darimu dan sekarang semuanya telah mati. Sebelumnya kamu memanggil 5 orang dari dunia Taisu dan sekarang sepertinya kelima orang itu telah mati. Jadi, bisakah kamu memberikan penjelasan kepadaku mengenai masalah itu? Tanya dari 701. Aku sebenarnya sudah memberitahu kepada pihak dunia Taisu bahwa kalian ini atau kita seharusnya bisa menghadapi musuh yang begitu kuat. Tetapi dunia Taisu hanya mengirimkan beberapa orang sampah seperti itu saja. Oleh karena itu, mereka akhirnya mati di sana, ucap dari Juhao. Aku akan mencari tahu siapa yang telah menyinggung orang-orang dari dunia Taisu ini. Tapi sebelumnya, aku tidak keberatan untuk membunuhmu juga terlebih dahulu, jawab dari si 701. Apa? Membunuhku? Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanian dan kepercayaan dirimu itu didapatkan, jawab dari Juhao. Kemudian ratusan ribu pasukan ini langsung meluap dan mereka segera menatap ke 701. Mereka segera mengubah jari mereka dan membentuk sebuah segel tangan. Mereka sepertinya ingin menggunakan formasi awan sitrus dan tiba-tiba formasi awan sitrus pun benar-benar muncul di udara. Frekuensi energi yang hebat pun tiba-tiba menyebar dari formasi itu. Dan Zuhao tidak banyak omong kosong lagi. Karena dia tahu bahwa untuk mendapatkan rasa hormat dari orang-orang seperti ini, dia harus menggunakan kekerasan. Meskipun kalian berasal dari dunia Taisu yang sangat kuat, kalian mungkin tidak tahu siapa yang menghancurkan teman-teman kalian di hutan belantara abadi ini, bukan? Kalian hanyalah kumpulan sampah saja. Sama seperti teman kalian yang sebelumnya yang telah mati, ucap dari Juhao. Tentu saja informasi ini membuat 701 merasa ancaman kematian dan ada fluktuasi kekuatan yang dipancarkan oleh formasi yang sangat mengejutkan 701, di mana formasi awan sitrus ini memiliki aura yang begitu menakutkan. Sekarang aku tidak ingin banyak berbicara omong kosong denganmu. Cepat panggil orang yang berkuasa untuk segera datang ke sini. Atau kalian semua segera pergi dari sini. Kalian hanya berjumlah 20 orang saja. Kalian pasti akan mati jika kalian bertempur dengan kami di sini, ucap dari Juhao. Kalian memang pasukan istana Dewa Berburu. Tetapi di hadapan dunia Taisu, kalian tetaplah bukanlah apa-apa. Jadi sebaliknya, kamu bisa bersifat lebih sopan lagi jika kamu ingin berbicara denganku, jawab dari si 701 ini. Mendengar kata-kata itu, Zuhao langsung melambaikan lengannya dan formasi awan sitrus pun mulai beroperasi. Dan ada tekanan yang kuat yang menyebar ke seluruh orang-orang dari dunia Taisu. Aku tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan kalian saat ini. Namun, aku baru saja menjelaskan dengan sangat jelas kepada kalian. Segera panggil orang-orang yang lebih berkuasa dari dunia Taisu untuk datang ke sini. Karena kalian masih tidak memenuhi syarat untuk bisa berurusan dengan orang-orang yang kalian akan hadapi di sana, ucap dari Juhao lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, 701 sepertinya menyadari bahwa sebenarnya Juhao tidak benar-benar ingin menyerangnya. Dan mereka sebenarnya tidak cukup kuat untuk bisa menghadapi sang permaisuri. Memang siapa yang akan kita hadapi sekarang? Karena selain permaisuri seharusnya tidak ada orang yang harus ditakuti di alam Suanyin ini, bukan? Jawab dari si 701 itu. Memang dialah yang akan kita hadapi, ucap dari Juhao. Kamu bilang kita akan menghadapi permaisuri? Bukankah dia sudah lama mati? Dan semua orang dari dunia Taisu pun mengetahuinya, jawab dari si 701 ini. Apakah kamu mengenal permaisuri? Bahkan jika dia sudah mati sekalipun, sisa kekuatannya masih bisa menghancurkan dunia Taisu. Aku tidak ingin terus berbicara omong kosong denganmu. Hanya buang-buang waktu saja. Cepat panggil bala bantuan yang lebih kuat lagi dari dunia Taisu, ucap dari Juhao. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan ini berhasil ya lolos dari penyergapan orang-orang dari dunia Taisu dan juga Istana Dewa Berburu.
Dan semoga sehat selalu untuk kalian semua. Dan selalu gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link sawernya di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.